Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Mawan, NIM 1801040032 dari PWSI kelas 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kritik sastra yang akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama, hakikat kritik sastra, dan yang kedua adalah fungsi dari kritik sastra. Yang pertama, hakikat kritik sastra. Menurut Hasanah Kosakata Bahasa Indonesia, kritik diberi arti kecaman, tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap satu hasil karya dan pendapat. Jadi di sini ada 3 poin pengertian kritik, yang dimana kritik dalam artian kecaman, yang kedua kritik dalam artian tanggapan, dan yang ketiga kritik dalam artian pertimbangan. Yang di sini saya akan membahas satu-satu. Yang pertama, kritik dalam artian kecaman. Kritik dalam artian kecaman ini berisikan kritik yang berupa teguran keras terhadap suatu hasil karya, baik itu puisi, cerpen, dan sebagainya. Kritik dalam artian kecaman ini sangat berpotensi untuk timbulnya konflik, maka seorang kritikus itu harus mempunyai etika, yang dimana dalam etika kepengarangan, seorang kritikus itu tidak diperkenankan untuk mengkritik penulisnya, melainkan dalam mengkritik itu harus mengkritik karyanya, puisinya, cerpennya, dan sebagainya. Kemudian, suatu karya sastra yang banyak dikecam atau banyak dikritik oleh seorang kritikus itu bukan dalam artian seorang kritikus itu membungkam suatu kreativitas, melainkan itu dengan niat untuk menumbuhkan suatu kreativitas, karena suatu karya sastra yang banyak dikritik itu mendapatkan suatu tanggapan dari seorang kritikus atau mendapatkan perhatian dari seorang kritikus. Mungkin bisa saja karya sastra itu menarik atau sangat berpotensi untuk diperbaiki dan sebagainya, sehingga bukan dalam artian karya sastra tersebut tidak baik atau buruk, melainkan ada potensi untuk dikembangkan lagi. Kemudian dalam mengkritik itu, seorang kritikus maupun seorang penulis pasti memiliki sisi yang berbeda, baik dari latar belakang kepenulisannya atau dari segi pengalamannya atau teori yang digunakan. Pendekatannya juga berbeda, sehingga dapat terjadi suatu kritik dalam artian kecaman. Di sini seorang kritikus itu mengkritik karyanya, bukan dari penulisnya. Kemudian dari yang kedua, kritik dalam artian tanggapan. Di sini berbeda dari kritik dalam artian kecaman. Kritik dalam artian tanggapan sangat kecil untuk timbulnya konflik, karena seorang kritikus hanya memberi tanggapan terhadap suatu karya. Jadi hanya memberi tanggapan saja, baik secara tanggapan pribadi maupun secara teori, tanpa menyerang karya tersebut. Berbeda dengan dalam artian kecaman tadi, yang bersifat menyerang dan seakan-akan mengolok-olok suatu karya itu. Kemudian kritik dalam artian pertimbangan. Di sini seorang kritikus itu mengkritik karya tersebut dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya atau baik buruknya karya itu. Kemudian seorang penulis itu mampu mempertimbangkan pendapat dari seorang kritikus itu, sehingga sesudah dikritik oleh kritikus, seorang penulis itu mampu mendapatkan dua hal yang dapat dilakukan seorang penulis. Hal yang pertama itu, seorang penulis melanjutkan atau mempertahankan karya sastra tersebut dengan argumen dan latar belakang penciptaan karya sastranya. Dan yang kedua, penulis membuat karya sastra baru dengan jalan meluruskan karya sastra yang sebelumnya dengan memperbaikinya, sehingga timbullah karya sastra baru. Yang pertama tadi mempertahankan, yang kedua itu membuat karya sastra baru. Nah, sejalan dengan hal tersebut, sesuai perkembangan zaman juga, teori dan pengertian yang berbeda-beda mengenai kritik sastra, maka saya mengambil teori dari Wallace dan Warren dalam Syamsuddin tahun 2019 halaman 54, yang mengatakan bahwa kritik sastra merupakan studi sastra yang langsung membicarakan karya sastra dengan penekanan pada penilaian. Di sini studi sastra yang menekankan pada penilaian karya sastra.
Nah, dalam menilai karya sastra ini tentu tidak berniat untuk membungkam kreativitas, tidak berniat untuk menjelekkan suatu karya, melainkan seorang kritikus itu mampu melihat karya sastra tersebut untuk menjadi lebih baik lagi tanpa menjatuhkannya, tanpa membungkam suatu kreativitas. Jadi di sini seorang kritikus itu menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, terus mampu melihat ada potensi untuk dikembangkan sehingga penulis akan mampu membuat karya sastra menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian dalam hal ini Pradopo dalam Syamsuddin tahun 2019 halaman 55 membagi aspek pokok kritik sastra yang menjadi 3 hal atau 3 aspek pokok. Yang pertama analisis, yang kedua interpretasi, dan yang ketiga penilaian. Yang pertama, aspek analisis merupakan aspek yang berisikan tentang bagaimana seorang kritikus itu mampu melihat atau mencari seluk-beluk dari karya sastra tersebut, dapat dari sisi kepengarangannya atau sisi peristiwanya atau sisi perbuatan yang terkandung dalam isi karya sastra tersebut. Kemudian yang kedua, aspek interpretasi. Aspek interpretasi ini merupakan aspek di mana seorang kritikus itu memberikan pendapatnya, memberikan opininya terhadap suatu karya tersebut, sehingga dalam menilai ini, pada tahap interpretasi ini, seorang kritikus itu mampu memberikan tanggapannya dari suatu karya itu. Kemudian yang aspek yang ketiga adalah penilaian. Pada aspek penilaian ini merupakan aspek di mana seorang kritikus itu menilai karya itu baik dari kelebihannya, kekurangannya, baik buruknya, sehingga sesudah menilai penulis mampu mempertimbangkan dari pengertian tadi. Dari aspek penilaian ini, seorang kritikus mampu memberikan penilaian atau evaluasi dari karya sastra dari seorang penulis, sehingga seorang penulis mampu memperbaikinya, bahkan menciptakan karya sastra baru ke depannya. Kemudian fungsi kritik sastra. Yang pertama, memberikan penilaian atas karya sastra berdasarkan teori dan sejarah sastra. Di sini kritik sastra dengan teori dan sejarah sastra ini saling berkaitan, yang dimana kritik sastra ini membutuhkan teori dan sejarah sastra dalam mengkritik suatu karya sastra. Karena dalam kritik sastra ini membutuhkan teori dan sejarah sastra, berbeda dengan resensi sastra yang dimana hanya mengkritik berdasarkan ulasan pribadi saja. Kemudian yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan, serta memungkinkan memberikan sumbangan pendapat bagi pengarang. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini sesuai dengan fungsi kritik sastra, yaitu memberikan penilaian atas karya sastra berdasarkan teori dan sejarah sastra. Di sini saya mencoba untuk membuat artikel mengenai kritik sastra yang saya beri judul Kritik Ekologis Puisi Sawah dan Aku karya Ahmad Sultoni. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan mimetik atau memandang karya sastra berdasarkan cerminan kehidupan nyata. Pendekatan mimetik dengan perspektif kajian ekologi sastra, yang dimana memandang karya sastra dilihat dari sisi ekologis, yakni memandang dari sisi fenomena alam yang digunakan sebagai inspirasi dari seorang pengarang, menggunakan studi deskriptif kualitatif. Di sini saya menemukan dari sisi pengarang atau Ahmad Sultoni ini memberikan kritiknya terhadap suatu tempat, atau di sini sesuai judulnya yaitu sawah yang dahulunya menjadi tempat berisikan kenangan dari seorang Ahmad Sultoni terhadap kondisi keadaan alamnya sekarang.
yang berbeda dengan zaman dahulu, di mana lirik-lirik puisi ini menerangkan bahwa penyair ingin menunjukkan kondisi keadaan alam dan situasi lingkungan yang terjadi mempengaruhi si penyair. Penyair berusaha memberi kritik di mana lingkungannya yang dahulu yang berisikan tentang kenang-kenangan masa kecilnya bersama keluarganya, terus untuk menggambarkan bagaimana situasi kondisi pada zaman dahulu, di mana hidup burung-burung atau hewan lain di sekitar sawah yang kini atau berbeda dengan zaman dahulu telah didirikan rumah-rumah atau pabrik-pabrik yang mengisi lahan sawah tersebut, sehingga seorang Ahmad Sultoni ini mengkritik dari sisi tersebut. Rumah-rumah yang telah dibangun itu dan pabrik-pabrik yang telah dibangun itu juga dapat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan. Seperti pada lirik berikut, sekarang rinduku pada sawah, membuncah sawah-sawah, mulai punah, hamparan hijau yang mendebarkan, menjelma rumah-rumah, menjelma pabrik-pabrik. Dan di sini Ahmad Sultoni memberikan kritik di mana lingkungan yang dahulu dipenuhi oleh hamparan hijau, sawah-sawah yang sangat ia rindukan, menjadi tempat tinggal bagi sanak keluarganya, menjadi kisah hidup bagi burung-burung tanaman di sekitarnya, yang kini menjelma rumah-rumah dan pabrik-pabrik yang sangat menodai, bahkan menutupi pemandangan hijaunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sawah-sawah tidak akan bertahan dengan adanya pertambahan penduduk di bumi yang kian masif ini. Kemudian manusia itu perlu tempat tinggal, maka dibangunlah sebuah rumah-rumah itu. Kemudian manusia itu juga memerlukan pekerjaan, maka dibangunlah pabrik-pabrik itu. Sehingga sawah-sawah tersebut itu menjadi korban dengan adanya pabrik dan sawah. Kemudian adanya fungsi alih lahan ini yang dikritik oleh penyair. Kemudian penyair ini juga mengkritik bagaimana pencemaran lingkungan yang sangat berpotensi terhadap timbulnya permasalahan itu. Dengan dibangunnya rumah-rumah, pabrik-pabrik tentu akan menghasilkan sebuah limbah yang dibuang entah kemana, mungkin di sungai atau bahkan diolah lagi, namun sangat berpotensi untuk timbulnya pencemaran lingkungan dibandingkan dengan pada zaman dahulu yang ada sawah saja mungkin tidak akan berpotensi pencemaran lingkungan. Nah, di sini saya sebagai seorang kritikus sastra mengkritik dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihan dari puisi Ahmad Sultoni ini menyimpan kritik yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Tidak secara langsung, namun Ahmad Sultoni mencurahkannya melalui tulisan-tulisan sederhana namun bermakna mendalam, karena dapat menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan sawah-sawah hijau yang menjadi tempat paling dirindukannya, yang kini menjelma menjadi rumah-rumah dan pabrik-pabrik. Hal ini yang menjadi kelebihan dari Ahmad Sultoni. Kemudian dari sisi kelemahannya, dalam puisi Ahmad Sultoni ini dalam mengkritik ini hanya terbatas pada perubahan yang terjadi akibat dibangunnya pabrik dan rumah-rumah yang menjelma menjadi sawah, yang dahulunya menjadi sawah, yakni alih fungsi lahan dan pencemaran lingkungan. Bisa saja dalam puisi tersebut ditambahkan kritikan kepada sesama manusia untuk memperhatikan seluruhnya, yakni bukan hanya kepentingan manusia saja, melainkan dari sisi kepentingan hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Jadi di sini agar bumi dapat terjaga dengan baik karena adanya keseimbangan dan tidak adanya ketimpangan-ketimpangan lainnya. Nah, jadi di sini kesimpulannya terdapat dua bentuk kritik ekologis pada puisi Sawah dan Aku.
karya Ahmad Sultoni, yakni kritik alih fungsi lahan dan kritik pencemaran lingkungan. Kemudian dari sisi kelebihannya dalam puisi ini menggunakan kata-kata yang sederhana namun bermakna mendalam terhadap suatu kritik sawah dan aku di sini. Kemudian dari sisi kelemahannya, dalam mengkritik, seorang Ahmad Sultoni ini hanya terbatas kepada sawahnya saja tanpa memperhatikan sisi kepentingan lain, yakni hewan, tumbuhan, dan sebagainya, sehingga sawah ini dapat dikritik melalui dari sisi manapun. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam perkataan maupun adanya kesalahan dalam mengucapkan kritik dalam mengkritik puisi Ahmad Sultoni. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.